Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Melvin Diktausu dengan NIM 24 11 60 19. Saya dari kelas IF02. Di sini saya akan membuat presentasi dari materi organisasi dan arsitektur komputer. Di sini saya akan membahas tentang poin utamanya itu adalah evolusi komputer. Jadi kita akan membahas evolusi komputer dari tahun-tahun pembuatan awal sampai sampai tahun sekarang dan juga sampai masa depan. Baik, di sini untuk topiknya itu kita punya beberapa topik, ada 5 topik. Lebih tepatnya untuk topik pertama itu ada generasi pertama dari 1940 sampai 1956. Lalu untuk topik kedua, generasi kedua 1956 sampai 1963. Generasi ketiga 1964 sampai 1971. Generasi keempat 1971 sampai sekarang. Dan untuk generasi kelima itu dari sekarang sampai masa depan. Jadi untuk generasi kelima ini mungkin lebih menarik ya karena kita membahas tentang masa depan. Oke, kita langsung masuk saja ke topik utama, topik pertama. Baik, di sini kita masuk untuk generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956. Di sini komputer itu masuk ke generasi era tabung hampa, di mana ini awal awal pembuatan komputer, di mana komputer pertama kali ditandai dengan penggunaan komputer dasar berupa tabung hampa, yaitu atau vacuum tap untuk sirkuit dan magnetic drum untuk memori. Lalu di sini untuk teknologi kuncinya itu dia menggunakan tabung hampa atau vacuum vacuum tap. Lalu untuk karakteristik utama dia sangat besar. Kita bisa lihat untuk contoh foto sebelah kiri yaitu Univac 1. Ini komputer pertama, komputer awal-awal. Tapi dia ini sangat mahal ya, masih sangat mahal. Jadi untuk penggunaannya itu masih sebatas hanya untuk militer, tidak untuk research. Jadi untuk ukurannya itu juga sangat besar, seringkali memenuhi satu ruangan penuh. Ini SAX yang ini itu beratnya itu bisa mencapai 3 ton, menepati area 197 meter persegi. Jadi beratnya itu besar dan juga untuk lebarnya itu sangat sangat lebar ya. Jadi untuk energinya itu juga sangat boros, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, menghasilkan panas berlebih sehingga memerlukan sistem pendingin yang masif. Kecepatannya sangat lambat, menurut standar sekarang hanya mampu menjalankan ribuan instruksi per detik. Ini karena kecepatannya sangat lambat karena dia itu masih menggunakan vacuum tube dan vacuum tube ini ukurannya itu sangat besar ya. Jadi untuk ditaruh ke dalam, misalnya sekarang kan mereka pakai chip, jadi kalau misalnya ditaruh di dalam ini ukurannya sangat besar, jadi hanya bisa ditaruh beberapa saja. Lalu ada untuk input output menggunakan punch start, kartu berlubang, dan pita kertas paper. Lalu untuk bahasa pemrogramannya itu menggunakan bahasa machine language, yaitu instruksi dasar format biner 0 dan 1, yang sangat sulit dipahami manusia. Penggunaan terbatas untuk tujuan ilmiah dan militer, seperti yang saya bilang tadi. Ini untuk tujuan ilmiah dan militer seperti kalkulus, balistik, dan pemecah kode. Jadi di awal-awal pembuatan komputer itu masih belum dikomersialkan atau dikomersialkan secara meluas begitu, secara untuk orang-orang yang lebih umum. Di sini ada contoh komputer yang menggunakan tabung hampa itu ada IAC atau Electronic Numerical Interrogator and Computer. Lalu Univac 1 Universal Atomic Computer 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke generasi kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke generasi kedua. Di generasi kedua ini pada tahun 1956 sampai 1963. Di generasi kedua ini sudah tidak menggunakan tadi vacuum cup, tapi menggunakan revolusi transmitter. Jadi dia menggunakan transmitter. Penerimaan transmitter mengganti tabung hampa yang tadi saya bilang tabung hampa sudah tidak digunakan. Sekarang itu menggunakan transmitter dan menjadi tonggak sejarah yang melahirkan komputer generasi kedua. Teknologi kunci itu transmitter jauh lebih kecil, lebih cepat, lebih andal, dan lebih hemat energi dibandingkan tabung hampa. Tidak menghasilkan panas sebanyak tabung hampa, karakteristik utama itu jauh lebih kecil, kira-kira seukuran lemari. Jadi tidak seperti yang tadi yang beratnya itu sampai 4 ton dan juga untuk ukurannya itu lebih kecil. Ini bisa dilihat di sebelah kanan itu ada contoh fotonya. Lalu untuk energinya itu konsumsi daya listrik menurun drastis, kecepatan peningkatan signifikan, mampu menjalankan jutaan instruksi per detik, miliar instruksi per second. Input dan outputnya itu mulai menggunakan magnetic tape dan disk magnetic. Selain punch card, bahasa pemrogramannya itu menggunakan bahasa assembly atau assembly language, mulai digunakan kata numerik mnemonic untuk menggantikan kode biner. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL juga mulai dikembangkan. Penggunaan mulai digunakan di dunia bisnis dan industri untuk pemrosesan data. Jadi di sini sudah bukan untuk di sini bukan hanya untuk militer saja, sekarang sudah bisa bisnis dan industri. Jadi di sini itu mungkin masih
cukup mahal. Jadi untuk masyarakat umum itu masih belum bisa membelinya. Karena di sini juga belum belum seefisien sekarang ya. Untuk ukurannya itu masih besar dan untuk alat-alatnya tuh masih sulit didapatkan ya. Jadi harganya itu lebih mahal. Di sini kita bisa lihat contohnya itu ada IMB 7094. Di sini yang di foto bagian atas. Lalu untuk CDC 1904. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara tabung hampa dan juga transistor. Di mana di sini tabung hampa itu ukurannya sangat besar. Jadi untuk komputer itu sangat tidak efisien ya karena memakan banyak tempat. Baik, selanjutnya kita masuk ke generasi ketiga dimulai pada tahun 1964 sampai 1971. Ini sudah masuk ke RIC atau Integrated Circuit, di mana terobosan ini bisa memasukkan ratusan transistor di tempat dalam sebuah keping silikon kecil, chip. Jadi chip IC ini di dalamnya itu terdapat ratusan transistor. Transistor yang tadi, yang transistor kecil ini dimasukkan ke dalam chip IC ini. Jadi karena dia semakin kecil dan bisa dimasukkan banyak, jadi itu dia untuk komputernya itu bisa lebih kecil dan juga untuk pengerjaannya itu bisa jauh lebih cepat. Jadi kita bisa lihat untuk teknologi kuncinya ada integrated circuit memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil, lebih cepat dan lebih murah secara dramatis. Dan untuk karakteristik utamanya itu ada ukurannya. Ukurannya itu lebih kecil, seukuran meja kerja seperti IBM sistem yang ada di foto klik kanan atas ini. Lalu untuk kecepatannya itu lebih cepat dan efisien karena yang tadi. Lalu untuk fitur baru, penggunaan sistem operasi sistem yang memungkinkan mesin menjalankan berbagai program berbeda secara bersamaan. Jadi di sini sudah bisa multitasking, sudah tidak menjalankan satu program saja. Jadi bisa beberapa program secara bersamaan. Lalu untuk input dan output, penggunaan mulai interaksi dengan komputer menggunakan keyboard dan monitor. Jadi di sini pertama kali ada keyboard dan juga monitor, di mana tidak lagi hanya melalui cetakan kertas. Lalu aksesibilitas harga yang jauh lebih murah, membuat komputer dapat diakses oleh lebih banyak organisasi dan universitas. Jadi di sini sudah tidak untuk kalangan yang berkeperluan saja, tapi bisa digunakan untuk universitas. Jadi bisa digunakan untuk pembelajaran. Kalau kita lanjut ke generasi keempat, 1971 sampai sekarang, lahirnya mikroprosesor. Generasi keempat dimulai dengan penemuan mikroprosesor yang mengemas ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Jadi ini IC yang tadi ini, yang sudah ada ratusan transmitter ini, dimasukkan lagi lebih kecil lagi ke dalam. Jadi ini bukan ratusan lagi, tapi sudah ribuan. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak itu, berapa banyak yang tadi, beberapa banyak transistor yang ada di dalamnya. Jadi untuk sekarang ini pasti udah sangat lebih cepat beribu-ribu kali untuk prosesnya. Di sini kita bisa lihat seluruh komponen utama CPU, Central Processor Unit, dapat dibuat dalam satu chip. Teknologi utama mikroprosesor dan FLS, Very Large Scale Integration. Karakter utama revolusi ukuran memungkinkan pembuatan komputer yang sangat kecil dan bertenaga. Jadi untuk ukurannya sekarang itu bisa sangat lebih kecil. Contohnya tuh untuk chip-chipnya tuh ada seperti laptop, ada yang di dalam laptop, ada yang di dalam komputer, ada juga yang di handphone, smartphone bisa ada dalamnya yang menggunakan CPU. Lalu selanjutnya ada revolusi ukuran, lalu ledakan fisik komputer tidak lagi hanya dimiliki perusahaan besar, tetapi bisa dimiliki oleh individu di rumah. Jadi itu untuk karena ukurannya itu sudah lebih kecil, jadi lebih fleksibel kemana-mana, lebih gampang dibawa. Dan juga untuk munculnya jaringan komputer dan kelahiran internet. Lalu antar muka, pengembangan grafik, user interface, GUI, yang menggunakan ikon, jendela, mouse, membuat komputer jauh lebih ramah pengguna. Perangkat portable evolusi berlanjut ke laptop, tablet, dan smartphone. Evolusinya itu sudah, karena komputer itu dirasa itu mungkin masih sangat besar, tidak bisa dibawa kemana-mana, makanya itu mungkin dibuat smartphone, laptop agar lebih fleksibel, lebih bisa dibawa keluar, dibawa jalan-jalan, itu lebih gampang. Lalu untuk contoh komputer atau sistem, di sini ada Intel 404, mikroprosesor pertama, Apple II, IBM PC, memicu revolusi PC, Microsoft Windows, dan Apple Mixstone memperolehkan GUI. Oke, selanjutnya di sini ada gambar Intel 004. Ini merupakan microcontroller pertama kali yang dibuat oleh Intel, di mana penemuan ini komputer itu bisa jauh lebih kecil lagi karena dalam mikroprosesor ini ada chip IC yang tadi ribuan chip IC di bagian dalamnya. Lalu di bagian chip IC dalamnya itu ada transmitter. Jadi bisa dilihat ya berapa kecilnya sangat sangat
benar-benar sangat kecil. Lalu di sini untuk yang di bagian kanan atas, di sini ada gambar dari komputer komputer yang masih zaman dulu, tapi sudah masuk ke masa sekarang, di mana itu merupakan Apple II, di mana Apple II ini merupakan revolusi komputer awal-awal, di mana dia menggunakan mikroprosesor yang di bagian kiri ini, dan karena dan semakin maju tahun, di mana komputer ini sekarang bisa jadi sekecil ini, sekecil di bawah ini. Dan Intel yang awal-awal dipakai ini, Intel 0040 mikroprosesor ini mungkin sekarang sudah tidak digunakan karena sekarang itu chip itu sudah jauh lebih kecil, sudah berbentuk kotak, dan kita bisa lihat di sini untuk contoh laptopnya itu ada MacBook Pro M4, di mana itu di sini laptop zaman sekarang yang banyak digunakan oleh masyarakat zaman sekarang. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke generasi kelima, di mana itu sekarang sampai masa depan. Kecerdasan buatan dan komputasi paralel. Di sini kita bisa lihat ya, di mana itu AI itu sudah sangat marak. Jadi bahkan semua itu bisa pakai AI dari anak kecil sampai orang dewasa, dari mungkin mahasiswa sampai dosen juga menggunakan. Bahkan sekarang itu sudah ada seperti superkomputer di mana superkomputer itu bisa menjalankan ribuan bahkan ratusan ribu simulasi secara bersamaan. Jadi itu dia itu bisa lebih sangat cepat, di mana itu komputer-komputer itu dijadikan satu, beberapa chip itu dijadikan satu. Dia tuh bisa mungkin mengecek perubahan iklim, bahkan bisa mengecek untuk kemungkinan terjadinya bencana begitu. Seperti di Jepang, di Amerika itu sudah menggunakan itu, dan juga di Amerika itu mereka itu menggunakannya untuk simulasi nuklir, bisa digunakan juga untuk simulasi nuklir. Seberapa besar dampaknya? Di sini kita bisa lihat generasi kelima tidak lagi didimensikan oleh lompatan perangkat keras tunggal, melainkan oleh pergeseran paradigma menuju komputasi yang lebih cerdas dan terhubung. Di sini teknologi kunci itu ada beberapa teknologi kunci, ada ULSI, Ultra Large Scale Integration, lalu Parallel Processing, dan kecerdasan buatan atau AI. Lalu, oh, dan juga kalau tidak salah ini AI ini dia tuh dikembangkan juga oleh superkomputer. Misalnya kayak Gemini atau ChatGPT itu dia itu dikembangkan oleh superkomputer, di mana itu nanti saat dia itu akan dikirim beberapa ribu bahkan ratusan teks, dan dia akan mempelajari itu. Dia akan semakin mempelajari itu, jadi dia tuh lama kelamaan itu akan semakin semakin bisa diajak. Misalnya kita bertanya, jadi dia itu jawabnya itu sesuai dengan apa yang kita tanyakan dan apa yang kita perintahkan. Ya, sini ada cara buatan AI yang tadi dibuat komputer dirancang untuk bisa belajar, menalar, dan berinteraksi secara alami dengan manusia. Contohnya termasuk pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, dan machine learning. Lalu ada pemrosesan paralel menggunakan banyak CPU yang bekerja secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan sangat cepat digunakan dalam superkomputer. Nah, sini contohnya itu superkomputer yang tadi saya bilang, CPU yang tadi itu tadi diisi ribuan IC yang tadi, chip IC, dia tuh lalu dia disatukan lagi menjadi satu lagi untuk menjalankan superkomputer ini. Jadi misalnya itu satu komputer itu bisa menggunakan hanya satu, tapi ini superkomputer itu menggunakan beberapa secara bersamaan. Lalu ada komputasi kuantum, quantum computing, masih dalam tahap pengembangan namun potensi menyelesaikan masalah yang tidak mungkin dipisahkan oleh komputer klasik. Lalu ada konektivitas era Internet of Things atau IoT, cloud computing, di mana perangkat komputasi ada di mana-mana dan saling terhubung. Lalu ada contoh aplikasi, ada asisten virtual, Siri, Google Assistant, mobil otonom, sistem rekomendasi Netflix, Spotify, dan juga robotika canggih. Oke, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan untuk revolusi komputer. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.